Jumpa lagi dengan kami tim Retreat Batam Oasis Center Rumah Retreat SSCC. Pada tanggal 2 Oktober, Gereja Katolik merayakan Pesta Malaikat Pelindung. Peringatan wajib para malaikat pelindung ditambahkan ke dalam penanggalan para kudus dan pesta gerejawi pada tahun 1608 oleh Paus Paulus ke-5. Kepercayaan akan adanya malaikat pelindung sudah menyebar sejak zaman dulu. Umat meyakini bahwa Tuhan mengirimkan roh untuk melindungi setiap orang. Dari situ berkembanglah tradisi bahwa kita masing-masing mempunyai seorang malaikat pelindung yang senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Malaikat adalah pembawa pesan, bisa juga dilihat sebagai utusan Tuhan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa para malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya. Contohnya, dalam Keluaran 23 ayat 20-23 menggambarkan apa yang dilakukan para malaikat dalam menjalankan tugas mereka sebagai utusan Tuhan. Tuhan berfirman, "Aku mengutus malaikat untuk berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan." Dalam Kejadian 18 dan 19, malaikat tidak hanya bertindak sebagai perantara murka Tuhan terhadap kota-kota, tetapi mereka membebaskan Lot dari bahaya. Dalam Keluaran bab 32 ayat 34, Tuhan berkata kepada Musa, "Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa malaikat pelindung memiliki tugas untuk menuntun dan membimbing suatu bangsa ataupun kelompok tertentu. Keyakinan bahwa malaikat pelindung akan melindungi seseorang dari bahaya dapat ditemukan juga di Mazmur 91 ayat 11-12. "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Keyakinan bahwa malaikat dapat menjadi pemandu dan pendoa syafaat bagi manusia dapat ditemukan dalam Ayub 33 ayat 23-26. Dan dalam kitab Daniel 10 ayat 13, malaikat tampaknya ditugaskan di negara-negara atau kerajaan-kerajaan tertentu. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Hal ini tercantum dalam Injil Matius 18 ayat 11. Maka kita mengetahui bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga manusia, bahkan anak-anak kecil. Malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Hidup Yesus sendiri tak terlepas dari para malaikatnya. Di saat kelahirannya, saat ia berpuasa di padang gurun, dan saat ia berdoa di taman Getsemani. Para rasul pun mengalami perlindungan para malaikat. Contohnya saat Rasul Petrus dibebaskan dari penjara dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1-19. Maka Rasul Paulus mengajarkan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Dalam surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 14. Dan roh-roh yang melayani ini adalah para malaikat.
Kepercayaan bahwa Tuhan mengirimkan roh untuk melindungi seorang insan merupakan sebuah kepercayaan yang tersebar luas pada filsafat Yunani kuno. Plato juga menuliskannya pada dialognya Phaedo. Dengan cara yang sama, kepercayaan ini muncul pada Perjanjian Lama meski tidak secara spesifik dirincikan. Dalam Henokh 100 ayat 5 berkata bahwa mereka yang bajik memiliki malaikat pelindung. Apakah malaikat pelindung menjaga setiap orang? Tidak secara konsisten dipercayai atau dipegang dalam pemikiran orang-orang Kristiani. Santo Ambrosius percaya bahwa orang-orang suci kehilangan malaikat pelindung mereka agar mereka juga bisa berjuang dan tetap bertekun dengan lebih hebat. Santo Hieronymus dan Basilius berkata bahwa dosa menjauhkan manusia dari malaikat pelindung. Konsep malaikat pelindung dan hierarki mereka dikembangkan secara luas oleh Pseudo Dionysius dari Areopagus pada abad ke-5 dan memiliki pengaruh yang kuat pada seni dan devosi kerakyatan. Teolog Gereja Kristen pertama yang menguraikan skema yang spesifik untuk malaikat pelindung adalah Honorius dari Autun. Ia mengatakan bahwa pada saat memasuki tubuh kepada setiap jiwa ditetapkan seorang malaikat pelindung. Thomas Aquinas setuju dengan pendapat ini dan menerangkan lebih jauh bahwa malaikat yang paling rendah peringkatnya lah yang berfungsi sebagai pelindung. Namun, Duns Scotus mengatakan bahwa malaikat manapun juga dapat menerima misi tersebut. Keyakinan tentang malaikat pelindung ini diungkapkan oleh doktor dan filsuf Inggris Sir Thomas Browne pada tahun 1605 sampai 1682 yang menyatakan dalam bukunya Religio Medici bagian pertama alinea 33. Oleh karena itu, tentang roh-roh saya sama sekali tidak menyangkal keberadaan mereka. Bahkan saya dengan mudah mempercayainya bahwa bukan hanya seluruh negara, melainkan orang-orang secara khusus memiliki pendampingnya dan malaikat pelindung. Ini bukanlah pandangan baru dari Gereja Roma, melainkan pandangan lama sejak Pitagoras dan Plato. Dalam hal ini, ajaran ini tidak mengandung ajaran sesat. Dan meskipun tidak secara tegas dinyatakan di dalam kitab suci, ajaran ini merupakan suatu pandangan yang baik dan bermanfaat di dalam perjalanan dan hidup manusia dan tindakan-tindakannya, dan dapat berfungsi sebagai sebuah hipotesis untuk menghapuskan banyak keraguan-raguan yang pemecahannya tidak diberikan oleh filsafat biasa. Kepercayaan akan adanya malaikat pelindung merupakan bagian tak terpisahkan dari Depositum Fidei, agama Katolik Roma, dan diteliti dalam Angelologi, studi tentang para malaikat. Untuk menghormati para malaikat, maka pesta malaikat pelindung dirayakan pada tanggal 2 Oktober. Maka Katekismus Gereja Katolik mengajarkan dalam KGK 336 dikatakan sejak masa anak-anak berdasarkan Matius 18 dan 10 sampai pada kematiannya berdasarkan Lukas 16:22, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan. Ini juga tercantum dalam Mazmur 34 ayat 8, bab 91 ayat 10 dan 13. Dan doa permohonan itu muncul dalam Ayub 33 ayat 23 sampai 24 dan Tobit 12 ayat 12. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristiani mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah.
Dalam KGK 352, gereja menghormati para malaikat yang mendampingi gereja dalam ziarah duniawinya dan melindungi setiap manusia. Dalam buku Fundamentals of Catholic Dogma oleh Dr. Ludwig OTT, halaman 120, dikatakan tentang peran para malaikat yang baik, yaitu pertama, tugas utama para malaikat yang baik ini adalah memuliakan dan melayani Tuhan. Kedua, tugas sekunder dari para malaikat yang baik adalah melindungi manusia dan memperhatikan keselamatannya. Ketiga, setiap umat beriman mempunyai malaikat pelindung yang khusus sejak baptisan. Maka besarlah peran para malaikat pelindung bagi keselamatan manusia. Namun demikian, gereja tidak pernah mengeluarkan pengajaran definitif tentang adanya malaikat pelindung yang khusus mendampingi setiap jiwa manusia dengan nama-nama tertentu. Apalagi mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan malaikat pelindung kita. Kecenderungan untuk berkomunikasi dengan malaikat pelindung ini malah harus diwaspadai agar tidak malah menjadi semacam tahayul. Bahwa malaikat pelindung itu ada, ini memang diajarkan oleh para bapak gereja seperti Santo Basilius yang dikutip di KGK dan juga Santo Jerome yang mengajarkan betapa besarnya martabat jiwa manusia sebab setiap jiwa dari kelahirannya mempunyai satu malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya. Maka memang dalam tradisi gereja memang terdapat doa mohon perlindungan dari malaikat pelindung karena mereka selalu ada dalam hadirat Allah dan intinya memohon agar mereka melindungi kita semua manusia. Tetapi yang mengabulkan doa itu hanya Allah saja, karena memang Allah sudah menugaskan malaikat itu untuk menjaga kita dan peran malaikat pelindung itu hanya mungkin karena kuasa Allah. Marilah berdoa. Malaikat Tuhan pelindungku yang terkasih, yang olehnya kasih Tuhan bekerja padaku di sini, selalu pada hari ini, tetaplah di sisiku untuk menerangi dan menjaga dan memimpin dan membimbing. Amin. Jadi, cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Selanjutnya, di dalam doa kita, komunikasi yang kita lakukan adalah antara kita dengan Tuhan. Maka prinsipnya adalah sama seperti kita boleh memohon agar para orang kudus mendoakan kita, kita pun boleh memohon kepada malaikat pelindung untuk mendoakan kita, namun tidak lebih dari itu. Pekerjaan malaikat untuk melindungi manusia akan efektif bila manusia yang bersangkutan mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Mereka akan terbebas dari musuh bila melaksanakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Demikianlah keberadaan malaikat pelindung tidak terlepas dari ketaatan manusia untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya. Setiap umat Katolik percaya kalau dirinya selalu dilindungi oleh malaikat pelindungnya. Setiap orang tentu memiliki malaikat pelindungnya masing-masing. Kemana dia pergi, malaikat pelindung selalu berada di sampingnya. Oleh karena itu, setiap umat Katolik percaya akan pertolongan malaikat pelindung dan senantiasa memanjatkan doa kepadanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pembahasan tentang malaikat pelindung. Mari mulai sekarang kita berdoa kepada malaikat pelindung kita untuk selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada.